Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PM Rifki Umar Farhan dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS jaringan VoIP. Soal yang pertama, itu ada gambar kalian dengan menggunakan software Visio atau Revio, proses switching yang terjadi pada diagram sentral berikut. Lalu berikan penjelasan terperinci atas proses switching yang terjadi pada gambar tersebut. Gambarnya seperti ini. Yang pertama itu ada alur off hook dialing. Yang kedua itu ada alokasi slot. Yang ketiga itu adalah cek sinyal dan notifikasi. Yang keempat ada cross connecting. Yang kelima ada outage. Dari jawaban tersebut, prosesnya itu pada diagram sentral telepon dikendalikan penuh oleh control system atau SPC, Short Program Control. Yang pertama itu ada tahap deteksi atau pemanggilan. Inisiasinya pelanggan mengangkat telepon. Deteksinya subscribe stage, mendeteksi adanya aliran arus dan melaporkannya ke control system. Tanda pilih, control system memerintahkan signal equipment untuk mengirim nada pilih atau dial tone ke telepon pelanggan melalui group switch dan subscribe state. Pengirim nomor pelanggan menekan nomor tujuan. Angka ini diterima dan diterjemahkan oleh signal equipment, lalu diteruskan ke control system. Yang kedua itu ada tahap analis atau pemilihan jalur. Analisisnya, control system menganalisis nomor tujuan untuk menentukan apakah panggilan tersebut bersifat lokal. Kasus lokalnya, jika tujuan berada di bawah sentral yang sama, control system memeriksa status jalur tujuan melalui subscribe stage. Kasus eksternalnya, jika tujuan berada di luar sentral, control system mencari jalur lain yang kosong menuju ETC untuk diteruskan ke sentral lain. Yang ketiga ada tahap penyambungan atau switching atau routing. Koneksi matriksnya ini control system menginstruksikan group switch sebagai penyambung utama untuk penghubungan slot waktu atau time slot atau jalur fisik dari subscribe stage asal ke tujuan yang tepat. Penyambungan eksternal ini jika panggilan keluar, group switch menghubungkan jalur pelanggan ke ETC. Kemudian melakukan pertukaran sinyal internal, intersentral dengan sentral tujuan. Yang keempat ada tahap pengondisian sinyal atau pemanggilan ringing announcement. Kondisi sibuk atau tidak valid jika jalur tujuan sibuk untuk nomor yang tidak terdaftar. Control system menghubung jalur pemanggil ke announcement equipment untuk memutar rekaman suara. Kondisinya ini bebas jika jalur ini tujuannya bebas, maka signal equipment mengirim nada panggilan pemanggil dan arus peringatan ke nomor telepon tujuan. Yang kelima ada tahap percakapan. Percakapan ini seperti jawaban saat telepon tujuan diangkat, subscribe stage atau ETC jika panggilan eksternal mendeteksi status answer. Percakapannya ini kontrol sistem mengunci jalur pada grup switch dan melalui proses perhitungan pulsa atau biaya atau billingnya. Jalur suara kini sepenuhnya terhubung. 6 tahap pemutusan atau rilis. Deteksinya ini on hook. Saat salah satu pihak meletakkan gagang telepon atau subscribe stage atau ETC mendeteksi pemutusan arus atau on hook. Pelepasan jalurnya ini kontrol sistem memerintah grup switch untuk membuka melepaskan semua koneksi matriks yang digunakan agar bisa digunakan oleh panggilan lain. Soal yang kedua, jelaskan secara terperinci prinsip kerja dan setiap perangkat ini serta tujuannya. Yang di sini ada yang di gambar tersebut ada IP, PBX atau Internet Protocol Private Branch Exchange. Fungsinya ini menjadi server pusat pengendali seluruh lalu lintas panggilan, suara, data, atau video dalam jaringan serta mengukur rute masuk, panggilan keluar, dan panggilan antar ekstensi. Prinsipnya ini panggilan berbasis paket IP dari perangkat terminal menggunakan protokol sinyal yang menganalisis ini adalah nomor tujuan menentukan jalur yang terbaik.
lalu menyambung panggilan tersebut. Yang kedua ada IP phone. IP phone berbasis SIP. Fungsinya ini perangkat keras telepon fisik yang didesain khusus untuk melakukan komunikasi suara berbasis IP tanpa memerlukan komputer. Prinsipnya ini mengubah sinyal suara analog dari mikrofon ganggang dari mikrofon telepon langsung menjadi paket data digital menggunakan kode suara tertentu. Paket data ini kemudian dikirim melalui kabel jaringan ke Ethernet. Manfaatnya protokol jaringan seperti SIP atau Session Initiation Protocol untuk terhubung ke IPPX. Yang ketiga ada soft phone atau berbasis SIP dan berbasis EIX. Fungsinya ini perangkat lunak aplikasi yang diinstal pada komputer, laptop, atau ponsel pintar yang agar perangkat tersebut berfungsi selayaknya telepon VoIP. Prinsip kerja ini memanfaatkan perangkat keras komputer untuk menangkap suara pengguna. Aplikasi ini mengoperasikan suara menjadi paket data digital dan mengirimkan ke IPPX. Softphone berbasis SIP ini menggunakan standar protokol terbuka yang memisahkan jalur kontrol sinyal suara dengan jalur transfer datanya. Softphone berbasis EIX ini menggunakan protokol inter-asterisk exchange yang lebih hemat bandwidth karena menggabungkan jalur kontrol dan jalur data suara menjadi satu aliran tunggal. Yang keempat ada telepon analog. Fungsinya ini tradisional untuk rumah tangga seperti kabel tembaga yang menggunakan kabel tembaga dan sinyal listrik analog untuk berkomunikasi. Prinsipnya ini adalah mengirim dan menerima getaran gelombang suara dalam variasi tegangan listrik analog yang kontinu. Yang kelima ada FXS channel atau FXO channel. Fungsinya ini antarmuka atau gateway yang menjembatani teknologi telepon analog tradisional dengan sistem VoIP. Prinsip kerjanya ini yang FX channel ini menyediakan lubang colokan port AD11 untuk telepon analog yang kecil. Tugasnya memberikan tegangan listrik, nada pilih, diapon atau harus panggil ke telepon analog agar bisa terhubung ke IPPX. FXO channel ini portnya menghubungkan IPPX ke jaringan telepon di luar publik. Tugasnya mensimulasikan perilaku telepon analog saat menerima panggilan dari jaringan telepon publik keluar dalam sistem IPPX. Yang kedua ada internet atau cloud network. Fungsinya media transmisi atau infrastruktur jaringan pembawa paket data suara VoIP dari perangkat pengirim ke penerimanya. Prinsipnya ini bertindak sebagai jalan raya digital. Paket-paket data suara digital yang sudah dibungkus dengan protokol IP dikirim dirutekan oleh router, dilewatkan melalui jaringan yang tertutup maupun jaringan publik menuju alamat IPPX atau alamat IP tujuan. Soal yang ketiga, jelaskan 3 teknologi VoIP berbasis AI yang Anda ketahui saat ini. Dari sisi kegunaan dan spesifikasi teknologi yang dimiliki. Yang pertama ada AI noise cancellation. Gunanya menyaring kebisingan latar belakang secara instan, menghilangkan suara ketekan, klakson atau angin, memastikan suara kita itu terdengar jernih. Spesifikasinya menggunakan jaringan saraf tiruan atau deep learning, dilatih dengan jutaan sampel audio, memisahkan frekuensi suara manusia dengan suara lingkungan, memiliki latensi sampai 15 milidetik. Contohnya itu ada AI ya, pada WebEx. Yang kedua ada konvensional AI, virtual agents, atau asisten suara interaktif. Gunanya menggantikan menu IVR tombol jadul, melayani interaksi telepon menggunakan bahasa manusia alami. Spesifikasinya ini berbasis Natural Language Processing atau NLP, atau Natural Language Understanding atau NLP. Dilengkapi fitur Automatic Speech Recognition. Yang ketiga ada real-time transcription dan analisis. Transkripsi dan analisis instan. Kegunaannya mengubah rekaman percakapan telepon langsung menjadi teks, membuat ringkasan rapat secara otomatis dan poin-poin penting saja, menganalisis sentimen emosi penelpon atau pelayanan pelangganan. Spesifikasinya ini didukung oleh Large Language Model atau LLM. Untuk pemahaman kontekstual mampu mendeteksi
emosi lewat interaksi suara. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada silakan tambahan yang melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.